Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Putu Reza di Project Review. Ini adalah Oppo Reno 4, Oppo Reno 4. Penerus dari Oppo Reno 3 yang rilis di awal tahun, tepatnya di bulan Maret. Dan karena sekarang kita masih di pertengahan Agustus, itu artinya ini kembali mengulang siklus 6 bulanan untuk refresh di seri yang sama. Jadi emang udah hal yang lazim ya, setiap 6 bulan tuh untuk satu seri yang sama tuh biasanya ada versi barunya. Dan walaupun kalau dari perhitungan saya sebenarnya ini agak sedikit lebih cepet sih, tapi apa sih yang coba ditawarkan Oppo lewat handphone barunya ini? Di luar dari soal spesifikasi, desain, dan segala macam ya, hal yang menurut saya menarik dari Oppo Reno 4 ini adalah dari segi softwarenya. Versi Android yang dipakai sebenarnya masih Android 10, tapi yang baru itu adalah versi ColorOS-nya, yaitu ColorOS 7.2. Fun fact, ini ColorOS 7.2 ini bahkan belum ada di handphone flagship ya, seperti Oppo Find X2 Pro yang saya gunakan sehari-hari. Ada cukup banyak hal yang baru di ColorOS 7.2, tapi saya akan coba jabarin yang penting-penting aja supaya nggak kepanjangan. Tapi asli, sebenarnya ini banyak banget yang bisa diomongin. Yang pertama, sekaligus sepertinya bakal berguna banget berupa mode super power saving. Kalau sebelumnya cuma ada power saving aja, sekarang ada versi supernya, dan ini sekali lagi belum ada di HP Oppo lain, sementara ini termasuk flagshipnya. Yang bikin super, fitur ini bisa menolong handphone tetap aktif ketika baterai lagi tiris banget. Klaimnya sih bisa tetap chat di WhatsApp up to atau sampai 90 menit dengan baterai 5%. Menarik banget, dan saya juga udah sempat coba karena waktu itu kebetulan baterai mau habis, saya lupa bawa charger. Saya aktifin di baterai 5%, terus saya lanjutin chatting di WhatsApp, dan ternyata klaimnya Oppo itu nggak meleset karena saya masih bisa dapat sekitar 80 menit. Ini oke banget menurut saya, karena pada skenario atau situasi yang tidak menyenangkan, seperti misalnya baterai yang lagi lowbat, terus kita belum nemu colokan, atau mungkin nggak bawa charger, atau bahkan powerbank itu habis, itu adalah satu fitur yang menurut saya akan sangat berguna sekali. Cuma sekeren-kerennya fitur super power saving ini ya namanya juga darurat, dan semoga nggak perlu sampai kepake. Nah, soal baterai, angka yang ditawarkan oleh Oppo Reno 4 sebenarnya di atas kertas itu nggak terlalu besar, cuma dengan angka tersebutlah saya bisa dapet screen on time yang terbilang cukup panjang meskipun handphone dipakai main game dalam waktu yang cukup panjang. Chargingnya juga cepet, saya senang banget dengan fog-nya karena bisa mengisi penuh kurang dari 1 jam. Ini menarik banget. Selanjutnya yang menurut saya juga bagus dari fitur ColorOS yang baru ini adalah Quick Return Bubble. Ini ditujukan buat yang suka main game karena akan ngebantu user untuk bisa kembali ke game secara cepat dari kondisi tertentu. Seperti contoh di sini ada 2 game, masing-masing punya kondisi aktifnya sendiri, seperti Mobile Legends untuk time respawn kalau udah mati, dan PUBG ketika kita di lobby sambil nunggu pesawat. Jadi saat fiturnya diaktifin dan kondisinya sesuai, user bisa minimize gamenya untuk ngerjain yang lain seperti buka Twitter, Instagram, dan segala macamnya, tapi tetap bisa mantau timer dari gamenya, dan kalau mau balik ke gamenya tinggal pencet beres. Untuk sekarang fitur ini memang belum berlaku untuk semua game ya, tapi untuk judul-judul yang rame dimainkan di Indonesia, paling tidak untuk fase awal ini udah mencukupi. Selanjutnya ada fitur baru juga yang ada di sini, namanya AI Enhanced Smart Sensor. Sensor ini ada di samping kamera depan berupa lensa 1,2 megapiksel yang mampu mengenali orang, gestur, atau pose, dan ini cuma ada di Reno 4. Fungsi yang saya highlight ini ada Air Control atau Air Gesture yang punya 2 opsi, yaitu Air Answer dan Air Scroll. Air Answer bisa digunakan untuk mengangkat telepon dengan hanya melakukan gestur simple, sedangkan kalau Air Scroll, sesuai namanya ini ngebantu untuk scrolling. Bisa di beberapa aplikasi, tapi dari percobaan pakai, kalau menurut saya yang paling pas itu dipakai di TikTok, karena model platformnya yang memang ya pas, geser-geser per video itu jadi gampang banget. Habis itu, masih dari bagian fitur sensor ada yang namanya Smart Always On Display dan Smart Rotation.
Yang pertama, yang always on display ini menjaga layar tetap aktif sekalipun nggak dipencet dalam waktu yang lama selama kita sedang melihat layar. Jadi misalnya lagi baca atau lagi bengong ngeliatin artikel, lagi ngeliatin foto gebetan di Instagram, nah itu nggak bakal mati layarnya. Sedangkan untuk Smart Rotation, ini berfungsi untuk menyesuaikan orientasi layar. Contohnya itu lagi scrolling Twitter kayak gini, lagi duduk terus saya tiduran nyamping, layar nggak bakal muter jadi landscape dan bakal tetap ada di portrait mode sekalipun auto rotationnya itu lagi nyala. Ini ngebantu banget supaya saya nggak pusing lihat layarnya. Terus hal lain juga yang saya suka adalah cara Oppo untuk menggarap fitur one hand operation, dan di sini sebutan adalah icon pull down gesture. Ini memudahkan sekali untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang ada di home screen dan segala macamnya. Kalau biasanya mode seperti ini tuh kan membuat layar yang tadinya gede jadi kecil. Nah, Oppo justru menggeser semua icon itu ke pojok yang kita inginkan. Cara aktifinnya juga gampang banget dan ini semakin mempermudah pemakaian. Ya, kayaknya segitu aja yang menurut saya bisa diomongin tentang ColorOS 7.2 aja. Sebenarnya banyak sekali fitur yang lain, tapi untuk sementara kayaknya itu aja yang saya bahas karena menurut saya itu adalah core-nya, yang penting-pentingnya. Dan sekarang dari software kita geser ke soal hardware berupa spesifikasi dan performa dari handphonenya. Oppo Reno 4 yang beredar di Indonesia itu ditenagai dengan Snapdragon 720G, RAM-nya 8GB, serta penyimpanan 128GB. Kombinasi spesifikasi yang familiar dan mestinya sih kalau udah begini itu bisa ngasih performa bagus dengan baterai awet. Soal daya tahan baterai tadi udah ya di awal, dan untuk performa ini ternyata juga tidak mengecewakan. Enak dipakai untuk sehari-hari karena terasa gesit dipakai macam-macam berkat salah satu fitur software juga yang disebut Oppo dengan app preloading. Ini salah satu bagian dari ColorOS 7.2 juga. Jadi HP ini tuh bisa belajar pola pemakaian kita dengan aplikasi apa aja, dan nantinya aplikasi-aplikasi pilihan tersebut akan di preload. Preload itu jadi kayak misalnya aplikasinya itu dibuka sekian persen di background, dan ketika user memilih untuk mengaktifkan aplikasi, memilih aplikasi tersebut, dibukanya bakal lebih cepat. Jadi misal saya lagi buka Instagram dan handphone ini sudah mempelajari saya biasanya habis buka Instagram tuh bakal buka YouTube atau buka Twitter. Nah, begitu saya pilih salah satu aplikasinya, itu load aplikasi ya kebukanya bakal lebih cepat. Itulah kenapa saya ngerasa dengan handphone ini tuh buka top aplikasi, multitasking berasa lebih cepat sehingga pakai handphone juga jadi makin nyaman. Selain aktivitas standar, HP ini juga tentunya hari gini ya nggak lepas dari aktivitas yang namanya main game. PUBG-nya lancar, Mobile Legends-nya oke, Honkai Impact juga nggak masalah. Ya, standar Snapdragon 720G sebagai chipset yang saat ini bisa dibilang sebagai sweet spot untuk handphone kelas menengah. Tambah lagi dengan software yang optimal, menurut saya user experience-nya tuh makin naik lagi. Untuk mendukung multimedia, HP ini ada layar 6,4 inci, resolusinya Full HD+, berlapiskan sama Gorilla Glass 5. Panelnya juga sudah mendukung AMOLED, sehingga kualitas visualnya tuh bagus untuk berbagai situasi. Oh ya, secara default, layar dari Reno 4 ini kalau ditengok di setting itu kalau baru keluar kotak, ada di setelan warna gentle. Sehingga mungkin buat sebagian orang itu bakal kayak kurang gonjreng warnanya. Solusinya itu sebenarnya gampang banget, kamu tinggal masuk ke setting dan ganti dari mode gentle ke vivid aja dan warnanya pun bakal jadi lebih cerah. Dan terakhir nih, untuk kamera seperti biasa, ini adalah bagian kunci yang ditawarkan Oppo di setiap seri Reno. Ada 4 di kamera belakang dengan susunan yang kekinian seperti yang bisa dilihat sekarang. Sedangkan untuk di depan itu hanya ada 1 kamera. Jadi bukan 2 ya, cuma 1 dengan resolusi 32 megapiksel. Mode foto andalannya Oppo kali ini itu namanya adalah AI Color Portrait yang bisa memisahkan antara subjek dengan background dan bisa dapetin foto-foto kayak gini. Menarik, tapi ntar dulu saya bakal bahas hasil foto yang standarnya. Untuk situasi cahaya yang bagus, hasil foto Oppo Reno 4 nggak ngecewain. Detailnya ada, dynamic range-nya cukup, warnanya pun oke. Lensa ultrawide-nya juga berfungsi baik dan distorsinya itu minim sekali sehingga tidak mengubah bentuk dari yang difoto.
Kemudian kalau untuk kondisi yang mulai gelap alias low light, overall juga masih bagus, detailnya dapet. Seperti yang ada di foto kucing saya ini yang tumben bisa diem ya buat difoto. Lalu kalau benda juga masih oke dan dibawa keluar pun juga nggak masalah sebenarnya. Tapi dari beberapa percobaan saya ngelihat kalau menggunakan night mode ini hasilnya masih kurang konsisten. Kadang bisa bagus, kadang bisa jadi kurang bagus. Jadi ya dicoba aja. Balik sedikit, tadi di awal saya udah sempat bilang Oppo Reno 4 punya fitur yang namanya AI Color Portrait. Fitur ini memang menawarkan ruang kreatif yang bikin foto jadi menarik, tapi buat saya ini hanya fitur yang fun aja, yang buat seneng-seneng dan baiknya jangan dibawa serius. Kenapa? Karena kalau dibawa serius pasti masih nemu yang kurang pas dan bakalnya jadi nggak puas. Ya kalau mau diajakin kayak ada aja gitu buat disebut-sebut. Terus untuk foto malam ada yang namanya night flare. Nah yang ini tuh menarik juga sebenarnya karena bisa bikin bokeh-bokeh virtual yang sekali lagi instagramable sekali. Tapi ya balik lagi, ini fitur yang fun aja buat seneng-seneng, dan kalau diseriusin kita bisa lihat bagian detail di mukanya itu ya nggak sebagus yang diharapkan. Oke, ini sekarang saya lagi ngerekam video dengan Oppo Reno 4. Ini saya menggunakan resolusi tertingginya yaitu 4K untuk kamera belakang. Jadi ini saya belum mengaktifkan mode ultra steady dan segala macamnya. Ini belum aktif, masih yang default aja. Kita lihat ya bagaimana detailnya, warnanya bisa dilihat ya langsung kayak gimana. Sekarang saya coba bawa jalan. Ini masih jalan biasa ya. Autofocusnya kita cek. Oke. Nah sekarang coba dibawa lari sedikit. Iya, itu tadi hasilnya. Sekarang coba saya ganti ke mana namanya? Ke resolusi Full HD tapi menggunakan Ultra Steady untuk lihat hasilnya. Sekarang ini udah pakai udah pakai Ultra Steady-nya. Kita lihat gambarnya, dynamic range-nya gimana. Sana kan lebih highlight ya, lebih terang. Bagian shadow di daun-daunnya juga bisa kamu lihat. Masih sambil jalan kita coba cari sesuatu untuk melihat detailnya. Oke, kita coba di daun ini aja. Oke, itu dia. Oke, ini detail daunnya. Lagi-lagi kita cek dynamic range. Dan seperti biasa, sekarang coba tes lari sedikit. Oke, gimana? Kelihatan nggak bedanya dibandingin yang sebelumnya? Sekarang ini udah pindah kamera depannya Oppo Reno 4, resolusi maksimalnya Full HD. Agak goyang-goyang ya, tapi ini saya belum mengaktifkan Ultra Steady, jadi masih jalan dengan kondisi kamera yang default aja. Coba jalannya agak lari sedikit ya, untuk ngetes aja ya. Gempa sih itu. Coba deh, biasanya coba saya nyalain Ultra Steady untuk melihat perbedaannya.
Oke, sekarang ultra steady udah nyala, croppingnya lebih dekat, wajar. Yang seperti itu ya, dimana-mana kalau pakai yang namanya stabilizer software pasti dia croppingnya lebih dekat. Terlihat lebih stabil memang kalau dipakai jalan. Tapi kita coba pakai lari. Yes, terlihat lebih baik dibanding yang sebelumnya meskipun croppingnya ini lebih dekat. Tapi oke kok. Jadi, apakah Reno 4 ini layak dibeli? Ya, tentu layak, karena HP ini bagus dan Oppo sendiri memberikan peningkatan yang oke di seri barunya ini. Selain dari segi performa perangkat dan kamera yang lebih baik, Oppo juga tidak luput untuk meningkatkan dari sisi desainnya. Perangkatnya kini tipis, ringan, materialnya pun udah menggunakan kaca dengan perlindungan Gorilla Glass di belakang. Jadi di depan ada, di belakang juga ada. Terus kalau soal kekurangan, sebenarnya ya ini bisa dibilang kekurangan atau enggak, sebenarnya tergantung kamu tinggal di mana. Tapi ya, handphone ini tidak memiliki NFC. Jadi buat user yang tinggal di kota-kota besar atau di kota manapun lah sebenarnya, yang kehidupan sehari-harinya sangat lekat dan tidak bisa lepas dari kartu pembayaran elektronik, jelas tidak adanya NFC di handphone ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan ya sebenarnya. Dan saya pun sebenarnya selama uji pakai handphone ini udah beberapa kali gitu ya, pas masuk tol pengen ngecek saldo, waduh nggak bisa gitu ya, sempat deg-degan juga, agak gimana, tapi ternyata syukurnya nggak kurang ya, jadi nggak terganggu gitu. Tapi ya memang untuk orang yang hidupnya butuh sekali untuk kartu pembayaran elektronik, NFC nggak ada itu sangat kurang. Tapi di sisi sebaliknya, karena handphone ini kan nggak cuma dijual di kota-kota besar dan tidak cuma menyasar mereka yang butuh NFC aja. Dan fun fact, saya juga sempet bikin polling gitu di Instagram, pernah bikin polling, dan di Twitter juga pernah, tentang seberapa penting NFC. Dan ternyata ya itu tadi saya bilang, NFC ini hanya akan kepake, bakal terasa gunanya jika kamu tinggal di kota besar atau dimanapun yang memang aktivitasnya banyak menggunakan. Sedangkan untuk mereka yang mungkin tinggal di daerah yang transaksinya lebih banyak pakai tunai atau lebih mungkin cuma transfer aja, yang nggak ada NFC sebenarnya bukan sesuatu yang jadi deal breaker. Jadi kurang. Jadi ini dianggap kekurangan atau bukan sebenarnya tergantung kamu tinggal di mana. Tapi di luar itu semua, menurut saya ini adalah handphone baru yang menarik sekali dari Oppo dan layak dipertimbangkan jika kamu ingin mencoba Android yang tipis, ringan, desainnya cakep, performanya juga oke, baterainya pun cukup tahan lama dengan charging yang cepat. Dan jangan lupa, kameranya juga menarik karena fitur-fitur kayak AI Color Portrait, terus ada night flare-nya itu juga menarik. Jadi ya mungkin bisa jadi pertimbangan kalau menurut kamu ini adalah handphone yang cocok untuk dibeli. Tapi ya sekali lagi, cocok atau enggaknya, worth it atau enggaknya itu kembali ke user masing-masing, karena setiap orang punya preferensi dan kebutuhannya sendiri-sendiri. Jadi kayaknya segitu aja tentang review singkat saya dari Oppo Reno 4. Terima kasih banyak udah nonton, dan buat yang pingin tahu lebih detail soal perangkat ini,
langsung aja cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Sekian dulu untuk video kali ini, terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.